Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di segmen Berita Porang. Kali ini kita mengutip berita darinya radarlombok.co.id di tanggal 12 Mei 2023. Di sini dinyatakan bahwa petani porang KLU tagih janji industrialisasi Pemprov NTB. Ya, dilaporkan dari Tanjung, Universitas Mataram atau UNRAM saat ini tengah fokus untuk mengembangkan porang sebagai komoditas yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Tak tanggung-tanggung, produksi porang di Desa Binaan Program Desa Sejahtera Astra atau DSA di Kabupaten Lombok Utara sudah tembus pasar luar negeri. Hanya saja akademisi UNRAM atau Profesor Suwarji menilai kebijakan hilirisasi perlu dijalankan untuk meningkatkan nilai tambah porang di dalam daerah melalui pemanfaatan teknologi. Sebagaimana arahan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah tentang industrialisasi. Hasil panen porang kita sangat tinggi tapi belum tersentuh industrialisasi. Sudah kita minta mesin-mesin kecil pengolah porang di Gubernur tapi sampai sekarang belum ada, ungkap Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Profesor Suwarji saat ditemui di Mataram. Setidaknya ada 11 desa binaan di KLU yang konsen membudidayakan porang untuk kegiatan ekspor. Menariknya, 4 desa porang di KLU juga termasuk kategori tanggap perubahan iklim atau Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup. 4 desa tersebut antara lain Desa Sambik Bangkol, Desa Loloan, dan Desa Senaru di Bayan serta Desa Batu Rakit. Kita sedang mengembangkan sistem integrasi agroforestry dengan memasukkan tanaman porang, tanaman vanili, sorghum, dan lainnya. Sekarang sudah tergabung 632 petani yang masuk dalam koperasi Berkah Gumi Lombok, terangnya. Manfaat yang didapat dan diperoleh dari agroforestry di samping melestarikan sumber daya alam dan teknologi lokal, juga untuk meningkatkan pendapatan petani atau masyarakat sekitar lokasi agroforestry. Sebagai contoh, saat ini lanjut Profesor Suwarji, petani di KLU sedang menjual hasil panen porangnya ke Surabaya. Diharapkan pada akhir musim panen nanti sekitar 750.000 ton porang dapat dikirim keluar daerah. Tapi karena terkendala mesin pengolah, terpaksa porang yang dijual petani masih dalam bentuk mentahan. Makanya industrialisasi yang dijanjikan Pak Gubernur itu tidak ada. Yang kita butuh mesin membuat beras, mesin buat dodol, mesin-mesin kecil lain tidak apa-apa, katanya. Makanya kepedulian para birokrat masih rendah. Kita yang mencari dana untuk keluar. Kepala Dinas Perindustrian Nuryanti masih ngomong saja tapi actionnya tidak ada, ujarnya. Padahal jika ada mesin yang mengolah porang menjadi tepung, maka tepung porang ini bisa dibangun industri jangka panjang dan NTB tidak lagi mengirim porang ke luar daerah, bahkan ke luar negeri dalam bentuk mentah. Hasil porang kita sangat banyak itu di KLU saja, belum daerah lain. Lombok Timur, Sumbawa, tapi sekarang tidak ada pilihan yang kita ekspor ke Jawa dan ke Cina karena memang alatnya yang tidak ada, sesalnya. Paling tidak adanya agroforestry yang sedang dikembangkan di KLU dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di KLU 2 hingga 3 kali lipat dari masa COVID-19. Namun demikian, Profesor Suwarji mengingatkan agar kondisi di sektor pertanian NTB harus segera diperbaiki, mengingat ada sekitar 60% penduduk NTB yang bekerja di sektor pertanian. Jika kondisi ini bisa ditangani serius, maka kemiskinan ekstrim tidak ada lagi di NTB. Pak Wakil Bupati KLU juga bisa memberikan perhatiannya pada kondisi ini. Kita usaha begini juga untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dan memperbaiki stunting di KLU, tandasnya. Terima kasih. Semoga informasi dari segmen porang ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di segmen berita porang berikutnya.